Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana, ketemu lagi pada pertemuan ini. Kalau kemarin sudah menerangkan masalah, yaitu akal terpuji. Masalah apa kemarin? Masih ingat? Masalah ikhtiar, masalah tawakal. Sekarang kamu buka halaman 33, masalah qanaah. Yaitu masalah qanaah. Yaitu KD 4.3. KD 4.3. Kalau kemarin KD 3.3. Sekarang KD 4.3. Masalah qanaah. Apa artinya qanaah, anak-anak semuanya? Yaitu cukup, merasa cukup. Menurut istilah apa? Qanaah yaitu suatu sikap yang ditunjukkan dengan senantiasa merasa cukup dengan segala sesuatu yang dimiliki. Srumoso cukup, itu qanaah. Sehingga karena mereka di dalam mewujudkan mencari rezeki Allah, mereka kemana-mana. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberikan rezekinya. Nah ini, saya cukup qanaah. Adapun bentuk-bentuknya bisa kamu baca, dampak positifnya juga bisa kamu baca pada halaman 34. Qanaah. Lah, anak-anak semuanya, misalkan ada pertanyaan, sebutkan dua hal yang bisa membentengi sifat qanaah. Apa jawabannya? Yang bisa membentengi sifat qanaah adalah, silakan dicatat. Kalau nanti tidak bisa, nanti dalam buku kalau tidak ada. Yang bisa membentengi sifat qanaah adalah satu, yaitu sifat kegelisahan. Sifat kegelisahan karena selalu merasa cukup. Itu yang bisa membentengi sifat qanaah. Adapun yang bisa membentengi sifat qanaah yang kedua adalah mereka bisa membentengi diri dari tipu daya yang bersifat dunia. Bisa membentengi dari tipu daya dunia. Dunia itu mengapusi. Seperti fata morgana, anak semuanya. Kalau dikejar, misalkan anak semuanya pernah lihat di jalan aspal tuh, misalkan kelihatannya sana itu bagaikan ada air, tapi kalau dikejar tidak ada. Silakan. Kalau siang itu, wah bagian air, kejar tidak ada. Nah, itu. Nah, dapat membentengi tipu daya dari yaitu dunia. Nah, semuanya itu ya, sifat qanaah bisa dibentengi dua hal, yaitu dari sifat kegelisahan karena merasa cukup, dan bisa dibentengi dari tipu daya yang bersifat dunia. Terus itu dampak positifnya qanaah. Ada halaman 34 anak semuanya. Nah, itu bisa kamu baca. Halaman 4. Dampaknya sifat positif yaitu qanaah. Nah, selain di dalam buku kamu anak semuanya, dampaknya adalah satu, kalau Anda merasa cukup, yaitu satu, bisa menumbuhkan rasa ikhlas atas keadaan yang ada. Anak semuanya nompo, terima, pandum, ikhlas dalam keadaan yang ada. Terus bisa mendorong kedekatan kepada Allah, sehingga jiwa semakin tentram, ora kemerungsung.
Dampaknya lagi adalah keuntungannya bisa meningkatkan sifat sabar atas segala apa anak-anak? Ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Nah, itu anak semuanya dampaknya bisa kamu lengkapi lagi nanti dalam buku kamu. Sekarang selanjutnya adalah masalah sabar. Silakan sebelum saya lanjut masalah sabar tentang dampak positif ada pertanyaan silakan. Ya, ya, bagus pertanyaannya. Nah, itu tadi adalah di dalam kamu membentengi itu ada dua. Coba itu belakang itu apa? Untuk membentengnya. Yuk, belakang. Dapat membentengi tadi apa? Suatu kegelisahan karena selalu merasa cukup. Yang dua apa tadi anak-anak? Dapat membentengi diri dari tipu daya yang bersifat dunia. Nah itu. Nah udah dapat pertanyaan, saya lanjutkan halaman 35, kamu buka. Yaitu masalah sabar. Sabar. Apa artinya sabar anak-anak semuanya? Sabar adalah kuat menghadapi setiap penderitaan. Nah, sabar adalah kuat menghadapi setiap penderitaan. Selalu kemana ya 17? Wasbir ngala ma asobak. Bersabarlah terhadap musibah yang menimpa engkau. Silakan sabar, silakan kamu ambil hikmahnya nak semuanya. Baik itu yang menyenangkan dan baik itu yang menyedihkan. Insya Allah di balik itu ada hikmahnya semuanya. Karena apa? Kata riwayat Muslim, asabaru dia bersabar adalah cahaya. Nah itu. Adapun sabar ada banyak sekali. Asabaru ala ta'ah, asabaru ala musibah, asabaru anil maksiyah. Anak-anak harus semuanya harus menghadapi dengan tenang, sabar dalam taat. Wayai adzan, yondang nang masjid, dipanggil Allah, yondang sholat. Merasa ngenteni dalam ketaatan. Sabar pada musibah. Misalkan ada salah satu keluarga anak-anak semuanya ada yang meninggal, kita harus sabar menghadapinya. Karena pada dasarnya manusia itu tidak lama. Kalau sudah takdirnya, sudah umurnya, sudah kita kembali kepada Allah. Terus maksiat, ya ini anak-anak remaja ini, silakan sabar, ditahan betul. Godaan dunia itu banyak sekali. Pamane ya wis saliyah ada goncengan. Nah, itu nggak boleh anak semuanya. Harus sabar, rasa yang belum jadi istrinya, belum jadi suaminya, belum sah, merasa goncengan. Karena apa? Itu adalah pihak ketiga setan anak semuanya. Nah, itu masalah sabar. Nah, terus sekarang masalah bentuk-bentuknya bisa kamu baca, dampak positifnya juga bisa kamu baca. Silakan nanti misalkan disuruh menyebutkan apa itu tentang sabar, kamu harus bisa. Lanjut. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita menginjak halaman 37. Yaitu masalah syukur. Masalah syukur, apa artinya syukur anak semuanya? Sakara yaskuru syukron. Apa artinya?
Pernyataan terima kasih kepada siapa? Kepada Allah. Terima kasih kepada Allah. Atas apa anak-anak semuanya? Atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Kita memberikan nikmat dari Allah, terima kasih, syukur, alhamdulillah. Karena dalam surah An-Nahl 18, wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Ya. Innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak dapat menghitung karena banyaknya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Coba sekarang kalau anak-anak perhatikan orang di rumah sakit itu, Masya Allah, sekarang di rumah sakit banyak, apalagi masa COVID ini. Semoga anak-anak semuanya sehat semuanya, Allahumma amin. Makanya harus sabar anak-anak semuanya, harus syukur anak-anak semuanya. Orang saiki namanya oksigen mahal, kita oksigen dari Allah rasa tuku kapan saja. Akhir-akhir ini malah ada suruh pakai masker. Itu pakai masker berarti oksigennya rada terganggu sedikit, tapi tidak apa-apa, kadang-kadang dilepas, kadang dipakai anak semuanya. Nah, anak semuanya, sekarang perintah untuk bersyukur. Kamu lihat halaman 37. Perintah kita disuruh bersyukur kepada Allah. Waskuruli wala takfurun. Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Waskuruli wala takfurun, artinya dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nikmatku. Silakan Al-Baqarah ayat 55 itu. Kamu pegang betul tuh. Karena nikmat Allah itu banyak sekali, kita hanya disuruh bersyukur. Itu merupakan perintah kita untuk bersyukur. Lain anak semuanya, dampak positifnya bersyukur. Dampak positifnya bersyukur itu ada 4. Nah, kita harus membiasakan bersyukur dengan kalimat apa anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Silakan dibiasakan alhamdulillah, bersyukur secara lisan, bahwa kenikmatan itu yang datangnya hanya dari Allah. Kita hanya berusaha, berikhtiar, yang menentukan Allah. Nah, itu syukur lisan, alhamdulillah. Kalau syukur dengan perbuatan bagaimana anak semuanya? Diwujudkan dengan menggunakan kenikmatan dari Allah. Itu rezeki sidik, ditanjake, disinggung sedekah, itu biar manfaat. Silakan orang lain diperhatikan. Nah, itu anak semuanya. Sekarang tentang syukur. Jika kamu bersyukur pasti bertambah nikmatku untukmu, dan bila kamu kufur maka sesungguhnya siksaku amat pedih. Nah, itu silakan. Nah, itu perintah bersyukur dalam Al-Baqarah ayat 55. Nah, itu ya. Silakan. Sekali lagi, yaitu perintah kita bersyukur kepada Allah tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 55. Nah, kalau ada pertanyaan harus tahu suratnya apa, ayatnya berapa. Nah, silakan anak semuanya. Ada pertanyaan tentang syukur? Tadi syukur bilisan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan perbuatan, dengan apa tadi anak-anak semuanya? Dengan mempergunakan kenikmatan yang telah kita terima dari Allah. Karena banyak sekali tadi di depan, wa in ta'udu nikmatallah la tusuha. Maka kita marilah mudah-mudahan nikmat Allah
selalu ada pada kita semuanya, dan hidup kita selalu mendapat perlindungan, kenikmatan, rahmat, petunjuk, sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Ada pertanyaan anak semuanya? Sebelum saya akhiri, silakan. Tidak ada? Nah, ini silakan anak semuanya. Nanti kalau ada tugas lewat madrasah dikerjakan dengan baik, karena Pak Guru juga belum pernah tahu anak-anak semuanya, karena masa daring, tidak ada bisa tatap muka. Saya berdoa saja semoga anak-anak semuanya selalu sehat dan bisa aktivitas baik, aktivitas membantu orang tua, dan aktivitas yaitu belajar. Sekian, kalau ada pertanyaan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.